Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat kan? Ya, semoga kesehatan kita Allah membimbingnya untuk mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat dan lebih berguna untuk anak-anak semua. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Anak-anak tahu kan cerita Nabi Musa alaihi salam? Kisahnya bagaimana coba? Baik, kisah Nabi Musa itu ada ceritanya tentang Raja Fir'aun juga yang jahat, ya, tentang ibu Nabi Musa juga yang sedang hamil. Baik, untuk cerita berikutnya, simak baik-baik ya anak-anak. Tapi perkenalkan dulu, nama siapa? Coba udah kenal belum? Alhamdulillah. Nama saya Ustadzah Mariati dari TPQ Baitul Quran Wonosobo. Insya Allah paham ya? Alhamdulillah. Kisah tentang Nabi Musa alaihi salam, yaitu Nabi Musa yang wajib diimani dan dipelajari oleh umat Islam. Nabi Musa lahir sejak tahun perkiraan, ada yang tahu anak-anak? Baik, ada yang tahu, ada yang belum. Nabi Musa lahir pada tahun sekitaran tahun 1572 sampai 1408 sebelum Masehi. Nabi Musa mendapat atau menjadi nabi anak-anak? Iya, Nabi Musa diangkat menjadi nabi tahun 1450 sebelum Masehi. Baik, cerita selanjutnya gimana? Ya, kita teruskan ya ceritanya. Nabi Musa, begini, Mesir adalah negara yang kuat dan besar. Tapi kebesarannya, kemakmurannya itu hanya diperuntukkan, hanya dimiliki, hanya dinikmati oleh raja yang kuat, yang lebih kuat. Itu namanya Raja Fir'aun. Tersebutlah Raja Fir'aun, raja yang zalim, yang suka berjahat-jahat. Apa itu namanya? Suka berbuat zalim terhadap rakyatnya. Raja Fir'aun sangat kejam. Sampai pada saat itu, saat itu, kalau ada bayi laki-laki yang lahir, harus dibunuh. Karena dalam mimpinya, siapa Fir'aun? Dalam mimpinya itu, Fir'aun melihat bara api yang datang dari Baitul Maqdis. Tapi api itu membakar seluruh Mesir. Kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Lah terus bagaimana ceritanya? Itu
kok sampai ceritanya bermimpi seperti itu? Ya karena Raja Firaun yang sangat zalim itu. Terus Allah memberikan mimpi tersebut. Nah, Firaun bermimpi seperti itu. Terus menanyakan kepada penyihir apa? Istana. Ahli sihir istana menceritakan perihal mimpinya Nabi menceritakan mimpinya Firaun. Terus penyihir istana mengatakan bahwa itu artinya akan datang bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Firaun marah besar. Dengan marahnya itu, Firaun memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir. Bunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Jangan sampai ada yang tertinggal. Siap Baginda, kata pengawalnya. Ketika itu, ibu Nabi Musa sangat mengkhawatirkan akan kehamilannya dan menyembunyikan kehamilannya. Atas kehendak Allah, ibu Nabi Musa kehamilannya tidak kelihatan membesar, sehingga para prajurit Firaun tidak mengetahuinya. Raja Firaun sangat marah karena prajurit itu dengan sikap terus-terusan mencari bayi laki-laki yang lahir, lalu membunuhnya. Kemudian Allah mengilhamkan pada Nabi. Ceritanya belum sampai di situ. Mesir saat itu terasa mencekam dan mengerikan. Karena setiap hari prajurit dari Firaun terus mencari bayi laki-laki yang lahir dan membunuhnya. Tapi saat itu Yukabat, ibu Nabi Musa alaihi salam, mengkhawatirkan dan ketakutan akan putranya Nabi Musa alaihi salam. Allah mengilhamkan agar putranya dihanyutkan ke Sungai Nil. Itu terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 7. Ayo, siapa anak-anak yang hafal dengan ayat tersebut dan juga artinya? Oh, kok belum pada hafal? Gimana menghafalnya kalau enggak hafal? Baik, kalau belum hafal dipelajari ya. Surat Al-Qasas ayat 7. Kemudian cerita untuk selanjutnya ya. Nabi Musa dibungkus oleh ibunya dengan kain yang hangat dan tebal. Kemudian dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke Sungai Nil. Peti itu pun sampai ke kerajaan Firaun.
Asiyah, istri Nabi, keliru. Asiyah, istri Firaun menemukan peti itu. Asiyah melihat bayi yang tampan di dalamnya. Asiyah mengangkatnya lah sebagai anak dan dinamai Musa, yang artinya diangkat dari air. Nabi Musa saat itu merasa lapar, menangis terus. Nabi Musa mohon Nabi Musa meminta mimi pada ibunya. Tapi Nabi Musa diberi oleh Nabi Musa dicarikan oleh danyang ibu-ibu susu. Tapi Nabi Musa menolak untuk menyusui ibu-ibu selain ibu kandungnya sendiri. Sepertinya kok waktunya sudah mepet ya? Sudah habis waktunya anak-anak. Ceritanya bisa dilanjutkan lain kali anak-anak ya. Dengan segala maaf, dengan segala kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bisa berjumpa lagi lain kali. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.